Dalam dunia balap Formula One, balapan ini sering sekali disebut sebagai ajang balap paling cepat di dunia, dengan sorotan utamanya yang biasa tertuju pada pembalap-pembalap di kelas papan atas seperti Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc, dan lainnya. Namun mungkin di dunia ini banyak orang yang tidak sadar kalau setiap mobil Formula One itu bukanlah sekedar mobil yang ditempelkan mesin balap yang dibuat oleh sebuah pabrikan dengan sistem kerja yang sederhana, melainkan mobil-mobil balap itu harus melewati ribuan jam riset, simulasi, dan desain yang dilakukan oleh para insinyur aerodinamika, mekanik, atau ahli struktur. Dan tim mekanik yang membuat mobil Formula One ini adalah salah satu pemegang kunci penting di semua mobil Formula One. Karena dengan tenaga ahli dan terampilnya para mekanik Formula One ini, mereka sudah bisa membuat mobil balap yang bisa melaju sampai dengan kecepatan 300 km per jam di trek balap, dengan kondisi mobil tetap stabil, efisien, dan sangat kompetitif. Tapi menariknya di sini adalah karena para mekanik pembuat mobil balap Formula One ini adalah orang-orang yang sangat jenius dan juga terampil yang ada di dunia. Ternyata di awal tahun 2026, ada berita yang sangat mengejutkan untuk para masyarakat Indonesia di balapan Formula One. Karena ada satu nama orang Indonesia yang bernama Stepanus Wijanarko yang berhasil menuliskan namanya dengan jelas di livery mobil Cadillac Formula One Team. Dan nama ini bukan sekedar stiker promosi, bukan sekedar ucapan salam dari Indonesia di pedok Formula One, melainkan nama ini adalah salah satu simbol kalau seorang anak bangsa sanggup menembus batas kompetisi teknik paling tinggi di planet ini. Dan namanya sekarang sudah terpampang jelas di livery Cadillac Formula One Team sebagai Lead Engineer Aero Development, yang mana posisi kepemimpinan ini bekerja untuk mengatasi teknis yang bertanggung jawab atas desain aerodinamika mobil Cadillac Formula One untuk musim debutnya di tahun 2006. Tapi pertanyaannya, siapa sebenarnya sosok Stepanus Wijanarko itu? Dan bagaimana bisa seorang anak Indonesia ini bisa mencapai puncak karir di industri yang dipenuhi jutaan talenta global yang ada di era modern saat ini? Jadi Stepanus Wijanarko lahir di Indonesia dan tumbuh dalam sebuah keluarga yang punya kecintaan luar biasa terhadap ajang balap motorsport, khususnya balapan Formula One. Dan minatnya terhadap dunia ini sudah tumbuh sejak kecil ketika dia bersama ayahnya menonton balapan Formula One secara langsung di sirkuit internasional di Kuala Lumpur. Dan momen itu bukan sekedar liburan keluarga, tetapi titik awal terbentuknya mimpi besar dari seorang anak Indonesia jenius yang bernama Stepanus Wijanarko, yaitu menjadi bagian dari industri kompetisi paling bergengsi yang ada di dunia saat ini. Dengan ketertarikan pada balap mobil dan ilmu teknik, dengan seiring berjalannya waktu, Stepanus setelah lulus dari SMA langsung memutuskan untuk berkuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB untuk menggapai impian dirinya sejak kecil. Dan dia langsung memilih masuk jurusan teknik mesin pada tahun 2004 dan menutup masa studi S1 dengan catatan akademis yang cukup luar biasa, termasuk IPK yang hampir sempurna yaitu 3,95 yang mencerminkan ketekunan dan kecerdasannya dirinya dalam dunia teknik mesin. Dan selama masa kuliah, Stepanus juga tidak hanya terpaku pada buku pelajaran untuk mempelajari semua bekal yang dia butuhkan, yang mana dia juga belajar memahami prinsip-prinsip fisika dan mekanika yang menjadi inti dari segala hal di mobil Formula One, mulai dari bagaimana udara mengalir di permukaan sayap, sampai dengan bagaimana struktur kendaraan dirancang untuk bertahan terhadap gaya-gaya ekstrim di lintasan. Ketertarikan ini membawanya pada satu area yang sangat teknis dan sangat penting dalam F1, yaitu aerodinamika. Dan aerodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari cara udara bergerak di sekitar benda untuk mobil balap bisa tetap stabil dan juga cepat pada saat berada di lintasan balap. Lalu ketika dirinya sudah lulus dengan bekal pengetahuan dan semangat yang kuat untuk mengejar impiannya, Stepanus langsung meneruskan pendidikan S2 di University of Twente, Belanda. Di mana di universitas ini dia langsung mendalami ilmu tentang Engineering Fluid Dynamics atau pembelajaran lebih khusus lagi tentang aliran fluida dan aerodinamika. Dan disinilah Stepanus mendapatkan peluang pertamanya untuk mengaplikasikan kemampuan teknisnya di level internasional. Lalu setelah menyelesaikan S2, Stepanus tidak langsung ingin melompat ke industri Formula One, karena menurut dirinya saat itu dunia Formula One adalah industri motorsport yang sangat ultra kompetitif, yang ngebuat bahkan lulusan terbaik pun sering sekali harus membangun pengalaman profesional bertahun-tahun terlebih dahulu. Dengan demikian, Stepanus memiliki langkah pertama untuk mendapatkan notisnya itu dengan cara bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Vestas Wind System di Denmark, yang mana di sana dia bekerja sebagai desainer sebuah baling turbin angin. Ya meskipun di titik ini Stepanus masih sangat jauh berbeda antara industri sebuah turbin angin dan industri motorsport, tapi tetap aja karena desain turbin ini juga bergantung pada ilmu aerodinamika tingkat tinggi dan memaksimalkan aliran udara supaya energi yang dihasilkan optimal. Pengalaman ini menjadi fondasi penting dalam memahami dirinya tentang aerodinamika praktis di sebuah mobil balap Formula One nantinya. Selain itu, Stepanus juga menghabiskan waktu di National Aerospace Laboratory atau NLR Belanda untuk mengerjakan riset lanjutan terkait aerodinamika dan Computational Fluid Dynamics atau CFD. Dan CFD ini adalah teknik simulasi yang digunakan di berbagai industri termasuk Formula One untuk mengetahui bagaimana udara mengalir di sekitar permukaan objek sehingga desain bisa disempurnakan sebelum dibuat dan diuji secara fisik.
Di titik ini langkah Stefanus sudah mulai hampir bersamaan dengan impiannya yang diidam-idamkan sejak kecil. Tapi walaupun sudah mulai berjalan bersamaan, dirinya tetap tidak hanya berfokus pada satu bidang yang sedang dialami. Karena Stefanus bahkan mendapatkan pengalaman lintas sektor ketika sempat magang sebagai drilling engineering di industri migas. Dan di tahap ini memperlihatkan fleksibilitas dan adaptasi Stefanus yang sangat baik pada lingkungan baru. Dengan kemampuan skill dirinya yang sangat bisa tumbuh dengan cara yang cepat. Lalu ketika semua skill yang sudah dia miliki sudah dirasa sudah cukup dan mampu bersaing, akhirnya pada tahun 2013, mimpinya sejak kecil menjadi kenyataan. Yang mana dia berhasil mendapatkan notis dan bergabung dengan industri Formula One. Tepatnya dirinya bisa bergabung dengan tim Scuderia Toro Rosso yang nantinya akan berubah menjadi AlphaTauri. Dan ketika berhasil bergabung dengan Toro Rosso, di sana Stefanus ditempatkan dalam tim Aerodynamic Engineering dengan fokus pada desain front wing, nose cone, dan komponen aerodinamis lainnya. Dan komponen-komponen ini adalah salah satu komponen yang sangat penting untuk sebuah mobil balap Formula One, karena setiap komponen yang akan dibuatnya itu akan mempengaruhi downforce, keseimbangan mobil, dan cara mobil berinteraksi dengan aliran udara saat melaju di lintasan. Dan dalam prosesnya, Stefanus memulainya dari konsep awal yaitu simulasi CFD di komputer skala tinggi, dan juga melakukan pengujian di wind tunnel. Setiap perubahan kecil pada desain bisa berarti perbedaan besar pada performa mobil di lintasan. Itulah sebabnya insinyur aerodinamika seperti Stefanus begitu krusial dalam dunia F1, karena keputusan desainnya tidak hanya mempengaruhi kecepatan, tetapi juga stabilitas, efisiensi bahan bakar, dan keselamatan pembalap. Lalu dengan skill dan ilmu yang dituangkan oleh Stefanus untuk membuat mobil tim Scuderia Toro Rosso ini, akhirnya semua itu bisa membuahkan hasil yang manis. Karena ada salah satu momen puncak dalam perjalanannya di Toro Rosso yang sudah berubah nama menjadi AlphaTauri, yaitu keterlibatan dirinya saat tim meraih kemenangan bersejarah di Grand Prix Monza tahun 2020 bersama Pierre Gasly. Dan kemenangan ini adalah kemenangan yang sangat langka buat tim yang bukan berasal dari pabrikan besar. Yang mana mobil AlphaTauri AT01 ini bisa memenangkan balapan itu karena dinilai memiliki stabilitas aerodinamis yang sangat baik di kecepatan tinggi. Dan hal itu adalah sesuatu hal yang sangat krusial di sirkuit Monza yang minim downforce. Dengan demikian, tim aerodinamika dan Stefanus Wijanarko sudah berhasil membuktikan peran besar di balik performa tersebut dan memenangkan balapan. Yang membuat momen itu seperti validasi kalau insinyur dari Indonesia juga bisa berdiri sejajar dengan insinyur terbaik di dunia. Lalu dengan keberhasilan yang ada pada tahun 2023 dan juga 2024 menjadi periode yang sangat penting dalam sejarah Formula One, yang mana General Motors melalui merek Cadillac mengumumkan ambisi besarnya untuk masuk ke Formula One sebagai tim pabrikan penuh di musim 2026. Dan masuknya Cadillac di balapan Formula One ini bisa dikatakan cukup serius, karena Cadillac mengeluarkan dana sebanyak miliaran dolar untuk menjalankan proyek ini. Dengan target jangka panjang dan juga mereka tidak ingin sekedar jadi tim peserta, tapi mereka juga memiliki ambisi membangun fondasi kuat sejak hari pertama ikut serta di ajang balap Formula One musim 2026. Dan untuk mewujudkan hal itu, mereka membutuhkan orang-orang terbaik di dunia, di mana dalam proses perekrutan tim teknis inti, Cadillac tidak hanya mencari nama-nama mekanik besar ataupun yang terkenal di balapan motorsport lain, tetapi mereka mencari sosok orang yang punya pengalaman nyata di Formula One, menguasai aerodinamika modern, terbiasa bekerja di tim dengan sumber daya terbatas, dan mampu membangun filosofi teknis dari nol. Di titik inilah nama Stefanus Wijanarko masuk dalam daftar orang yang harus direkrut. Cadillac kemudian merekrut Stefanus sebagai lead engineer dan aero development, dan ini adalah posisi strategis yang bertanggung jawab langsung atas arah pengembangan aerodinamika mobil Cadillac F1 untuk musim 2026. Dan untuk job desk sebagai lead engineer, Stefanus tidak hanya mendesain komponen aerodinamika di mobil balap Cadillac aja, melainkan Stefanus juga harus memimpin tim aerodinamika, menentukan konsep dasar aerofilosofi, menghubungkan hasil CFD, wind tunnel, dan data lintasan, lalu dia juga harus mengambil keputusan teknis krusial sebelum mobil dibuat secara fisik. Dan karena Cadillac ini adalah tim balap F1 yang baru, ini tentu aja membuat posisi Stefanus itu akan jauh lebih berat dibandingkan dengan tim lamanya. Karena tim Cadillac ini tidak memiliki data historis ataupun baseline mobil sebelumnya, yang membuat semuanya dimulai dari kertas kosong. Dan disinilah letak kejeniusan Stefanus Wijanarko yang sesungguhnya, karena dia bukan hanya insinyur pintar, tapi dirinya juga bisa menjadi arsitek teknis yang sangat luar biasa. Dan bisa memadukan konsep aerodinamika, ukuran mobil, dan juga kolaborasi antara mesin hybrid dan drag reduction di mobil balapnya. Oleh sebab itu, nama Stefanus Wijanarko saat ini terpampang jelas di mobil balap Cadillac F1. Dan hal itu bisa didapatkan karena bukan sekedar gimmick nasionalisme di ajang balap Formula One, tapi nama itu bisa terpampang jelas benar-benar karena dia menjadi penanggung jawab salah satu aspek terpenting mobil balap di tim Cadillac Formula One. Gitulah Stefanus Wijanarko. Gimana nih menurut kalian tentang kejeniusan Stefanus Wijanarko di industri balap Formula One ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.